Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Apple kembali muncul dengan gebrakan baru. Kali ini bukan dalam bentuk iPhone seri terbaru yang tiap tahun mereka luncurkan, tapi tentang perangkat yang benar-benar baru dan revolusioner dari Apple. Apakah itu? Perangkat ini adalah iPhone lipat yang konon akan dinamakan iPhone 18 Volt. Smartphone lipat besutan Apple ini sudah cukup lama menjadi buah bibir di jagat maya. Berbagai rumor terus bermunculan termasuk soal spesifikasi dan kepastian Apple akan peluncuran produk ini. Hal ini tentu mengundang rasa antusias yang sangat tinggi dari penggemar teknologi dan Apple fanboy. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan. Berapa kira-kira harga iPhone lipat ini? Apakah bakal super mahal sampai ngalahin semua pesaingnya atau justru lebih bersahabat dan kompetitif? Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis ya. Smartphone lipat besutan Apple yang rumornya bernama iPhone 18 Volt memiliki desain lipat ala buku. Baru-baru ini sebuah bocoran dari tipster asal Cina dalam Instan Digital mengungkapkan prediksi harga dari smartphone ini. Menurutnya, iPhone 18 Volt akan dijual pada kisaran 2.100 hingga 2.300 dolar Amerika Serikat. Angka ini jika dirupiahkan setara dengan 35,3 juta sampai 38,7 jutaan rupiah. Melihat pesaingnya seperti Samsung Galaxy Z Fold 6, harga ini terbilang jauh lebih mahal. Samsung sendiri meluncurkan Galaxy Z Fold 6 di Amerika Serikat dengan harga 1.899 dolar Amerika atau sekitar 31,9 juta rupiah. Artinya iPhone 18 Volt dibanderol 200 sampai 400 dolar Amerika lebih mahal dari Galaxy Z Fold 6. Bocoran dari Instan Digital ini juga sejalan dengan prediksi Tim Long pada akhir Maret lalu. Menurut prediksinya, iPhone lipat tersebut akan dibanderol sekitar 2.299 dolar atau sekitar 38 jutaan rupiah. Tim Long juga memperkirakan jika smartphone lipat ini akan rilis tahun depan. Dengan harga yang selangit, kira-kira bakal laris nggak ya iPhone 18 Volt ini? Apalagi pesaingnya seperti Samsung tidak berencana menaikkan harga untuk generasi Z Fold selanjutnya. Jadi dari segi harga, iPhone lipat ini kayaknya bakal punya tanggungan berat buat ngalahin dominasi Samsung. Selain itu, beberapa analisis juga memprediksi penjualan iPhone lipat ini nggak bakal selaris Galaxy Z Fold. Kenapa begitu? Ya, namanya juga produk generasi pertama pasti ada potensi masalah atau kekurangan di beberapa sektor. Sehingga mungkin saja ponsel ini lebih rentan rusak dibandingkan iPhone biasa yang udah teruji bertahun-tahun. Tapi untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita perlu menunggu dahulu smartphone ini meluncur di pasaran. Di tengah persaingan yang ketat, ada satu pihak yang tetap diuntungkan dengan kehadiran iPhone lipat ini. Siapa lagi kalau bukan Samsung? Ternyata layar untuk iPhone lipat ini kabarnya bakal dipasok langsung oleh Samsung Display. Jadi meskipun bersaing di pasar ponsel lipat, Apple tetap jadi langganan besar buat Samsung dalam sektor layar. Ngomongin soal layar, iPhone 18 Volt ini menggunakan gaya clamshell atau cangkang kerang. Secara ukuran layar utama bakal kemungkinan berukuran 7,8 inch, sedangkan layar bagian luarnya yang lebih kecil sekitar 5,5 inch. Kabar baiknya lagi, seorang leaker Ming Chi Kuo menyebutkan bahwa layar bagian dalam iPhone 18 Volt bakal punya tampilan yang bebas lipatan. Dengan tampilan tersebut, pengalaman visualnya pasti jadi lebih mulus dan gak keganggu bekas lipatan di tengah layar. Soal dimensinya, iPhone ini diperkirakan punya ketebalan sekitar 9,55 mm saat dilipat. Sedangkan saat dibuka, ketebalannya cuma 4,5 mm aja. Beralih ke materialnya, casing luar iPhone lipat bakal menggunakan paduan titanium. Material ini dikenal premium dengan bobot ringan tapi kuat. Untuk bagian engselnya, Apple kayaknya nggak main-main. Mereka bakal menggunakan titanium dengan material stainless steel buat ngejamin kekuatan ekstra.
dan daya tahan lebih baik dan tampilan yang lebih mewah. Buat sektor kameranya, iPhone lipat ini diprediksi bakal punya pengaturan dua lensa kamera belakang dan satu kamera menghadap ke depan. Konfigurasi kamera kayak gini emang umum ditemuin di perangkat lipat, jadi bisa fleksibel dipakai baik di dalam keadaan terlipat maupun terbuka. Soal daya tahan, Kuo memprediksi kalau baterainya bakal menggunakan sel baterai berdensitas tinggi yang sama kayak kapasitas baterai iPhone 17. Dari semua bocoran yang udah beredar, Michiko yakin kalau produksi massal iPhone lipat ini baru bakal dimulai pada tahun 2026. Dan untuk tahap awal, Apple memproyeksikan pengiriman 3-5 juta unit di tahun yang sama. Kemudian di tahun 2027, dengan model generasi kedua, total pengiriman iPhone lipat diprediksi bakal melonjak drastis mencapai 20 juta unit. Nah, itu dia bocoran-bocoran terbaru seputar iPhone lipat. Harganya memang bikin kaget, tapi dengan inovasi dan fitur-fitur yang mungkin ditawarin, bukan gak mungkin ada aja yang rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli smartphone ini. Jadi menurut kalian, apakah iPhone lipat ini cukup worth it untuk dibeli? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.